Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ipa Hatifah beserta rekan-rekan saya Muhammad Ramdan Sadikin, Yuniarto Eko Pramono, Bulan Purnamasari, Hidir Lembayung, Nur Rahmat, serta Dadi Maulana Saputra. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang bentuk normal geibah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian bentuk normal geibah. Bentuk normal geibah merupakan bentuk normal yang memiliki konsekuensi teoritis dan praktis. Dalam bentuk normal geibah, kita membatasi posisi munculnya terminal-terminal dan variabel-variabel. Suatu tata bahasa bebas konteks atau CFG dikatakan dalam bentuk normal geibah atau geibah normal form, yang selanjutnya sering kita sebut sebagai GNF. Jika setiap aturan produksinya ada dalam bentuk A menjadi AA dengan A kecil sebagai simbol terminal dan A besar atau kapital sebagai rangkaian simbol-simbol variabel atau P. Atau dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks dalam bentuk normal geibah bila hasil produksinya atau bisa kita sebut dengan ruas kanan diawali dengan satu simbol terminal yang selanjutnya bisa diikuti oleh rangkaian simbol variabel. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Yuniarto. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ipa Hatifah. Di sini saya akan membawakan materi pembentukan bentuk normal geibah dengan substitusi. Secara umum, langkah-langkah untuk mendapatkan bentuk normal geibah dapat ditentukan, yaitu 1. Tentukan urutan simbol-simbol variabel yang ada dalam tata bahasa. Misalkan terdapat M variabel dengan urutan A1, A2 hingga menuju AM, yaitu variabel itu sendiri. 2. Berdasarkan urutan simbol yang ditetapkan pada langkah 1, menyeluruh aturan produksi yang luas kanannya diawali dengan simbol variabel dapat dituliskan dalam bentuk AH menjadi AI, di mana H bisa lebih besar dan bisa lebih kecil daripada I. Rekursif kiri sudah dihilangkan, bisa berupa simbol variabel. 3. Jika H lebih kecil maupun lebih besar daripada I, aturan produksi belum benar. Lakukan substitusi berulang-ulang terhadap AI. Ganti AI pada produksi ini dengan ruas kanan produksi dari variabel AI, sehingga suatu saat diperoleh produksi dalam bentuk AH menjadi AP, di mana H sama dengan P. Jika H sama dengan P, lakukan penghilangan rekursif kiri. Jika H lebih kecil daripada A, sama dengan simbol B2 sama dengan simbol lebih besar daripada A. Yang belum memenuhi urutan yang telah kita tentukan adalah D, A, B, karena ruas kiri lebih besar daripada simbol pertama pada ruas kanan. Maka kita lakukan substitusi pada simbol variabel A. Aturan produksi menjadi D, AB, atau DB. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nur Rahmat. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Saudara Yuniarto Eko Pramono. Saya di sini akan menjelaskan contoh tata bahasa bebas konteks dalam bentuk-bentuk normal geibah. Contohnya yang pertama, variabel S terminal A atau terminal A variabel AB. Selanjutnya contoh yang kedua, variabel A terminal A variabel B. Contoh yang ketiga, variabel B terminal C variabel S. Untuk dapat diubah ke dalam bentuk normal geibah, tata bahasa semula harus memenuhi syarat. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sudah dalam bentuk normal Chomsky. Yang kedua, tidak bersifat rekursif kiri. Yang ketiga, tidak menghasilkan terminal. Terdapat
dua cara pembentukan bentuk normal gray batch, yaitu melalui substitusi dan perkalian metrik. Pada bagian berikutnya kita membahas kedua cara tersebut. variabel ACB menjadi variabel Z1, terminal B variabel CB Z1 A CCB ditambah terminal A variabel Z1 A CCB ditambah terminal B variabel CB A CCB ditambah terminal A variabel A CCB ditambah terminal B variabel CCB. Di sini ada variabel Z1 yaitu variabel A CB Z1
Baik, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya. Prinsip dalam pembentukan bentuk normal Greibach dengan substitusi. 1. Biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Greibach. 2. Tentukan pengurutan simbol variabel berdasarkan kondisi aturan produksi yang ada, mulai terlebih dahulu dari simbol awal. 3. Lakukan pengubahan pada aturan produksi yang belum memenuhi ketentuan urutan. Bila perlu, bisa dilakukan substitusi dan penghilang rekursif kiri. 4. Lakukan substitusi mundur sehingga semua aturan produksi akan diawali oleh sebuah simbol terminal. Proses substitusi mundur dimulai dari aturan produksi dengan urutan paling akhir. 5. Lakukan substitusi pada aturan produksi baru yang muncul sebagai hasil penghilangan rekursif kiri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dandi Maulana Saputra. Terima kasih kepada Ulan, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembentukan bentuk normal Greibach melalui perkalian matriks. Didasari pemikiran bahwa aturan produksi dapat dianggap sebagai persamaan linear. Misalkan variabel A sama dengan B, C, variabel B sama dengan C, A garis B, variabel C sama dengan AB garis terminal A. Dengan mengganti tanda panah menjadi sama dengan dan tanda garis menjadi tambah, maka didapat persamaan linear. A sama dengan BC, B sama dengan CA tambah B, C sama dengan AB tambah A. Persamaan linear tersebut dapat dinyatakan sebagai persamaan matriks berikut. V sama dengan VR tambah S. N adalah banyaknya variabel. V sama dengan vektor baris garis X garis kali N yang berisi simbol variabel. R sama dengan matriks N kali N yang berisi simbol terminal dan variabel. S sama dengan variabel baris garis X N baris X kali N yang berisi simbol terminal dan variabel. Terima kasih dari kelompok kami, cukup sekian. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.